T10 sisa rasa. 3 bulan berlalu. Semua berjalan sebagaimana biasanya. Hanaya dan teman-teman mulai menyibukkan diri dengan les dan les. Untuk OSIS bukan lagi mereka yang menangani. Fokus pada pelajaran. Dan lulus dengan hasil terbaik. Guys. Akhir pekan rekreasi yuk. Ajak salsa. Kemana? Tanya Riana. Kemana aja deh. Otakku udah penuh nih. Butuh refreshing. Balas salsa. Bukan otak kamu yang penuh. Kapasitasnya yang minim. Balas Andi. Tuh tahu. Hahaha, tawa salsa. Kayaknya ada tempat wisata barulah. Boleh juga tuh dikunjungi. Jaraknya kurang lebih 1,5 jam, ujar Bayu. Oh yang lagi viral itu ya Bey. Yang seperti Raja Ampat. Tanya Riana. Betul. 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 Balas Bayu. Boleh banget tuh Bey. Kapan kita berangkat? Tanya Salsa. Hayu kapan aja aku mah siap. Balas Bayu. Gimana Nay? Kapan? Tanya Andi. Kok tanyanya ke Naya? Tanya balik Hanaya. Soalnya, kamu yang paling padat sedulenya kalau soal pergi-pergi Nay. Jawab Andi. Ya udah. Aku mah ngikut aja. Kapan kita mau pergi? Tapi sebelumnya tanya ayah dulu ya. Takutnya warung lagi butuh bantuan Nay. Ujar Hanaya. Woke. Kabarin aja kalau ayah udah izinin. Kita langsung cus on the way. Balas Bayu. Koma titik. Mobil Bayu sudah berada di depan rumah Hanaya. Hanaya adalah jemputan terakhir. Setelah semua berpamitan dengan ayah, mereka pun berangkat. Di dalam mobil itu ada Hanaya, Riana, Salsa, Tari, Bayu, Andi dan Wahyudi. Wahyu mah enak dia di belakang. Bisa rebahan. Ujar Andi. Tunggu Bey. Kamu punya SIM kan? Tanya Salsa. Haduh Salsa. Kalau tanya soal SIM seharunya dari kemarin-kemarin jangan pas kita udah oto. Telat. Paling kena tilang. Jawab Bayu. Serius Bey. Kali ini Riana yang mulai cemas. Surat izin mengemudi mah udahlah. Gila aja gak punya itu. Yang belum SIM lain. Balas Bayu mode tetap fokus pada jalanan. Emang ada SIM yang lain? Tanya Tari. Surat izin menikahi kamu Tar. Balas Andi sembari terkekeh. Itu mah maunya Kamundi. Enak di kamu senep di Tari. Balas Salsa. Ye. Biar Andi ceper-ceper begitu. Babenya juragan semen tuh. Timpa Wahyudi. Apa hubungannya? Semen sama Andi? Tanya Riana. Ya kalau anaknya ceper juga. Tinggal ngaduk semen. Hahaha. Balas Wahyudi. Maksudnya kakinya disambung sama semen gitu. Tanya Salsa. Hahaha. Ya begitulah. Balas Wahyudi. Kalian ya. Bahagia kalau aku jadi bahan hujatan. Udah kayak mulut netizen aja tuh. Balas Andi. Kucing mengeong. Tikus berlarindi. Timpa Hanaya. Yang ada anjing menggonggong kafilah berlalu Nay. Balas Riana. Wah nih Riana terlalu jujur alias blak-blakan. Hahaha. Balas Wahyu. Susana mobil itu tak ada tenangnya selalu saja ada yang jadi bahan pembicaraan. Dan lagi-lagi Andi bahan pembicaraan mereka. Menempuh perjalanan hampir 2 jam. Mereka harus melewati jalanan tanah yang berbatu untuk mencapai tempat itu. Tapi semua tidak ada yang percuma. Bahkan mereka harus naik ojek atau berjalan kaki untuk tiba di titik lokasi. Karena jalanan yang kecil dan sedikit melewati jalanan berbukit. Wow. Ini mah kayak kata orang-orang. Raja 4 KW. Puji Andi dengan takjubnya saat melihat ke bawah dari atas bukit yang diberi pembatas seperti pagar. Masya Allah. Ia benar-benar kayak Raja 4 ya. Ujar Hanaya juga penuh takjub. Begitupun yang lain. Mata mereka berbinar. Tampak takjub saat melihat ke bawah. Nampak seperti pulau-pulau kecil. Orang-orang bilang ini adalah Raja 4 kau. Sungguh maka karya Tuhan yang begitu indah. Di sini juga tersedia objek foto yang instagramable.
menjadi sarana pengunjung mengabadikan momen-momen mereka. Kenapa kita gak dari dulu ya ke sini? Ujar Salsa. Dulu tempat ini belum banyak yang tahu. Dan baru beberapa tahun belakangan ini terekspos. Dan juga baru-baru ini mulai dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain seperti objek berfoto ini. Ujar Bayu. Wah Bey, kamu banyak tahu ya. Puji Riana. Bayu kan ikut seperti komunitas mendaki gitu nah. Jadi jelas mereka tahu rekomendasi tempat-tempat wisata. Balas Andi. Kok kita gak tahu Bey? Tanya Salsa. Belum lama juga gabungnya. Dan untuk sementara off dulu. Kita kan udah kelas 12, balas Bayu. Mereka pun tak melewatkan kesempatan sedikit pun. Semua momen mereka abadikan. Menghabiskan waktu bersama para sahabat adalah hal yang sangat membahagiakan. Membuat lupa walau sejenak dengan tugas-tugas yang membuat otak terasa penuh bahkan mau meledak. Hanaya sudah berada di rumah. Membuka lembar demi lembar buku. Bukan buku pelajaran. Hanya buku komik. Sebagai hiburan sesaat. Tiba-tiba Hanaya teringat dengan Rafa. Dengan permintaan Rafa sebelum berangkat kuliah ke kota M. Akan selalu menghubunginya. Akan berkunjung saat kembali. Tapi tadi saat mereka sedang di Ulu Kasok. Riana sempat bilang. Beberapa hari lalu Rafa pulang. Riana juga bertanya apakah Rafa berkunjung atau sekedar menghubunginya. Tapi itu sama sekali tidak terjadi. Sejak Rafa pergi. Mereka tidak ada berkomunikasi. Paling hanya sekedar berkomentar di akun sosial media. Bahkan Rafa juga tidak ada berkunjung ke rumah. Kecewa. Jika ditanya apakah Hanaya kecewa. Tapi apa dia punya hak untuk kecewa? Pertanyaan demi pertanyaan. Sesaat ada sesal. Kembali menaruh harapan. Tapi lagi-lagi disia-siakan. Waktu terus berlalu. Seakan berjalan begitu cepat. Hanaya dan teman-teman sudah melewati semester pertama. Hasil ujian membuatnya tersenyum. Mampu meraih nilai terbaik. Tapi tidak dengan hubungannya dengan Rafa. Sore ini Hanaya sedang di rumah Riana. Sekedar berkunjung. Nai, Kak Rafa gimana? Tanya Riana sambil membawa jus jeruk dan keripik pisang. Kenapa sama Kak Rafa? Terus kok tanya ke Naya? Tanya Hanaya balik. Dia bener-bener gak ngehubungi kamu Nai. Tanya Riana lagi dan Hanaya menggeleng diselingi tawa kecil. Jujur ya. Aku tuh udah dari kecil kenal sama Kak Rafa. Aku sayang sama dia. Dia udah aku anggap kakak laki-lakiku. Tapi aku juga gak terima jika dia ngecewain sahabatku. Ujar Riana dengan geram. Gak usah dibahas. Toh kami gak ada ikatan apa-apa kan. Soal janji atau permintaan dia sebelum dia pergi ya gak perlu dipermasalahkan. Balas Hanaya. Tapi Nai, nah, jujur aku kecewa. Tapi itu membuat aku berulang kali sadar. Berharap pada manusia itu akan lebih sering kecewa. Dan aku udah 2 kali merasakan kekecewaan itu. Jadi sudah cukup. Fokus ke diri sendiri. Fokus ke masa depan. Balas Hanaya dengan senyum mengembang. Begitulah manusia. Allah sudah sering mencoleknya. Sudah sering menegurnya. Bahkan sesekali dibentak. Namun tak sadar. Masih suka mengulang kesalahan. Sejak melihat postingan Rafa dengan seorang wanita cantik itu membuatnya semakin yakin untuk menyudahi semua harapan itu. Kayaknya Kak Rafa lagi dekat sama teman kuliahnya. Ujar Riana. Aku tahu kok. Ya udah itu kan hak dia. Balas Hanaya berusaha santai. Riana memeluk Hanaya. Ada rasa bersalah selama ini ikut andil membuatnya dekat dengan Rafa. Masih ada Bayu. Ujar Riana tiba-tiba sambil melepas pelukannya. Kenapa sama Bayu? Tanya Hanaya. Ih, pura-pura bodoh deh. Kesal Riana. Emang aku gak tahu. Emang Bayu kenapa? Tanya Hanaya memastikan. Pikir sendiri aja. Balas Riana kesal. Nah, aku tahu Bayu baik. Dia baik sama kita semua.
Tapi aku udah pernah salah mengartikan kebaikan dan perhatian seseorang. Jadi udah cukup. Gak lagi. Cukup. Jikapun ada yang serius. Nanti ada masanya, ujar Hanaya. Fokus dulu ke pendidikan kita. Lagi pula ayah juga gak kasih izin anak-anak terlibat asmara saat masih sekolah. Ayah pasti punya Allah melarang kami dari itu semua, tambah Hanaya. Bada Asyar Hanaya sudah kembali dari rumah. Duduk di depan televisi bersama kedua adiknya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Kak Rafa, itulah nama yang terlihat di layar handphonenya. Bahagia bolehlah ya. Tapi ada rasa ragu untuk menjawabnya. Panggilan pertama tidak Hanaya angkat. Ada rasa sesal. 6 bulan Rafa tidak ada kabar. Bahkan beberapa kali pulang Rafa tidak ada berkunjung. Bolehkah dia marah dan kecewa? Panggilan kedua masuk. Sempat berpikir sesaat namun dia putuskan untuk menjawabnya. Assalamualaikum Nay. Salam Rafa. Waalaikumsalam Kak. Balas Hanaya. Gimana kabar Nay dan keluarga? Lagi sibuk? Tanya Rafa. Alhamdulillah semua baik Kak. Lagi nonton. Ada apa Kak? Tumben. Hehehe. Iya tiba-tiba kepikiran kamu aja. Lama ya gak ada hubungi kamu Nay. Maklum kok. Kuliah pasti lebih sibuk kan. Lagian Nay juga mulai sibuk persiapan ujian akhir. Lumayan lah. Dan sering ke lapangan juga. Oh ya kamu lihat postingan Kak Rafa yang sama. Ujar Rafa ragu. Yang sama cewek. Hanaya yang meneruskan. Hehehe. Iya. Balas Rafa. Teman. Sahabat. Atau lebih Kak? Tanya Hanaya. Lagi-lagi berusaha santai. Sebenarnya bukanlah sikap Hanaya yang suka ingin tahu urusan pribadi seseorang. Tapi mengingat kata Rafa yang pernah dia ucapkan dulu. Kakak ingin memenuhi harapan orang tua kita Nay. Ujar Rafa dulu saat malam perpisahan di kediaman rumah Rafa. Proses. Balas Rafa. Naya doain lancar semuanya. Baik urusan kuliah maupun dengan dia. Balas Hanaya. Kecewa sudah pasti. Tapi apa haknya? Bahkan ucapan Rafa dulu sepertinya hanya sebatas angin lalu bagi Rafa. Dia anak dari kota tempat kita tinggal juga loh Nay. Ujar Rafa penuh semangat. Jodoh kan memang gak tahu Kak bakal ketemunya di mana. Saat di sini Kak Rafa gak pernah ketemu. Allah pertemuan di sana, balas Hanaya dengan tenang. Iya kan Nay? Oh soal kata-kata Kak Rafa waktu itu. Kata-kata yang mana? Tanya Hanaya pura-pura tidak paham. Harapan orang tua kita. Ujar Rafa ragu. Santai aja Kak. Nay gak ambil pusing kok. Seperti kata ayah. Kita masih terlalu muda kan? Kita gak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Lagi pula Naya mau fokus ke urusan pendidikan. Balas Hanaya. Perbincangan yang cukup menguji kesabaran. Tapi dengan adanya semua ini, Hanaya bersyukur. Ini yang terbaik. Batinnya. Mengapa masih ada sisa rasa di dada? Di saat kau pergi begitu saja, mampukah ku bertahan? Tanpa hadirmu. Sayang, Tuhan. Sampaikan rindu untuknya. Sebuah lirik lagu yang tak asing dinyanyikan oleh Artika. Membuat Hanaya menimpuk Artika dengan bantal sofa. Kak, jujur ya itu lirik lagu indah banget. Tapi kalau kakak yang nyanyi, burung pun pingsan, ledek Ardana dan itu membuat Hanaya terkekeh dan Artika merengut. Kenapa malah nyanyi? Udah azan tuh. Ujar ibu. Ada yang lagi patah hati bu. Teriak Artika sambil berlari untuk mengambil wudhu. Awas ya dek. Kejar Hanaya.